Selamat sore teman-teman, apa kabar? Ya, sore ya. Selamat datang di live class jadi BUMN di weekend. Ya, kita kembali lagi di hari Minggu nih. Wah, hari Minggu, harinya libur, tapi kita tetap produktif untuk belajar menuju BUMN yang teman-teman inginkan. Semoga yang belajar di sini ya bisa menjadi lulus BUMN yang teman-teman inginkan. Amin, amin. Oke, untuk saat ini kita sambil menunggu pemateri ya, tutor kita. Tutor sekarang mungkin baru pertama kali lagi. Kita sekarang akan membahas pemahaman wacana ya, bersama Kak Zahro. Oke, mungkin sambil menunggu, bagaimana kabar-kabar teman-teman? Baik, baik, sehat, sehat. Gimana dapat trial testnya cuma 5 soal, dikiranya berapa puluh soal, dan sudah deg-degan. Mengkaget ya, ngeselin ya, unexpected. Kaget, dak-dikduk ya. Tanya ngetes kamera doang ya, cuma 5 soal, terus ngetes kamera. Komedi BUMN, nggak sampai 5 menit. Ya, mungkin persiapannya setengah jam, tapi ini cuma 5 menit, 5 menitan kurang ya. Oh, ada yang belum trial ya. Yang belum trial siapa nih teman-teman yang di sini? Hari ini. Hari ini jam berapa nih trial? Oh, nggak ke Oh, belum disuruh milih gambar. Oke. Suruh milih gambar atau apa lagi? Oke, teman-teman. Oke, langsung aja kita teman-teman ke Kahoot dulu ya sebelumnya. Oke. Akhiran pimpinan kami ya. Ya. Teman-teman bisa masuk ke ini Kahoot? Bisa? Oke. Saya matikan dulu agar teman-teman bisa memasuki linknya ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Oke. BTW kan mencoba pernah simulasi di aplikasi belum pernah lulus yang core value ternyata pas dicek yang ada jawabannya tapi skornya 0. Oh ya, yang di aplikasi ya, mungkin ada kesalahan teknis dari aplikasinya mungkin ya. Sudah, oh gimana? Ya, teman-teman ayo join ya. Di aplikasi Android ya? Atau sama webnya juga? Tungguin bisa kelihatan. Iya. Webnya di APK ya. Oh iya kan sama aku juga tadi di berjalan nggak ada. Ya web sama Android ya akhirnya bisa lihat mungkin. Ya Kahoot-nya ya. Oh. Kemarin yang trial test dapat soal yang aneh-aneh ya. Ya mungkin nanti di trial test yang aslinya nggak akan seperti itu. Mana mungkin ya di tes ngejawab tentang candi,
tentang apa? Tentang apa? Tentang apa lagi sih teman-teman? Patung ya, burung ya, jembatan ya, Bird of Paradise ya. Ini tidak usah download, teman-teman bisa langsung ke www.kahoot.it. Ya, teman-teman mungkin eh, teman-teman mungkin ini ya, yang sudah ikutan trial test, mungkin ya, oh ternyata seperti ini ya. Ada bayangan nih yang teman-teman belum trial test. Jadi santai aja, nggak usah pusing ya teman-teman. Karena cuma mencoba doang, mencoba platformnya. Oke. Oke, teman-teman sekarang baru 500-an ya teman-teman. Mungkin masih pada liburan ya. Biasanya sudah sampai 1000 ya, username-nya bebas. Kak, poin untuk per satu soal core value dan TKD berapa ya? Please respon dulu. Untuk itu Mimin masih kurang yakin sih sama skornya berapa. Bisa sama mungkin kayak tes ASN ataupun tes tes UTBK, kurang tahu teman-teman. Ya, PIN-nya ada ya 7645934. Min udah makan belum? Sudah. Min katanya kemarin malam mingguan di mana? Enggak. Lagi ngurus ininya ya, ngurus karena lagi ribet juga ya. Ya, ini juga masih uh, semuanya masih Kalif juga masih dalam proses tahap. Jadi semoga aja kita doakan di malam hari bisa sama Kalif karena jadwal malam ini Kalif. Ya ngurusin anak karena baru lahirannya Kalif ya. Oke. Okay. Bisa dimulai teman-teman? Bisa dimulai? Bisa ya? Ya, mungkin terdengar gak suara apa tuh petir-petir di sini, suara hujan. Ya di sini sedang badai teman-teman. Daerah Bandung ya. Ya, mungkin yang di sini ada yang daerah Bandung ya. Kantor kita di Bandung teman-teman. Jadi hujan ya. Oke, mungkin cukup ya. Ujung Soang, Tangsel. Ya. Semoga sehat-sehat saja ya dan tidak ada insiden apapun itu. Bandung ya. Ya, kantor kita di Bandung teman-teman kalau boleh tahu. Izin trial test ya, silahkan. Semoga lancar ya trial testnya, tidak ada kendala ataupun bagaimana yang tidak diinginkan. Ya, oke, kita mulai saja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, ini hanya 5 soal, jadi pergunakan dengan baik, jawab dengan baik. Jadi semangat teman-teman. Kita akan mulai dan saya akan tutup. Oh, mati lampu ya, langsung gagal. Enggak, kalau misalkan itu bisa koordinasi ke FHCI-nya, Kak saya gini 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 ya, atau enggak kemananya ya. Oke, saya tutup, gas ya. Ya, enggak kayak trial, enggak. Ini asli ya. Kalau mungkin kalau nggak kelihatan bisa nanti saya bantu dengan PPT-nya langsung. Oke, kita tutup. Kita mulai dari hitungan mundur 3, 2, 1. Selamat mengerjakan.
Oke, kita lanjut. Oh, teman-teman, ada 54 orang yang menjawab benar. Ya, saya everyone lagi. Ya, jawabannya C, kalimat 3. Kecil banget, ya. Oh, panjang banget soalnya teman-teman ya. Pecah gambarnya? Susah ya? Oke. Blur pusing, ya. Saya juga nginputnya rada bingung teman-teman. Apa? Karena kepanjangan bagaimana gitu ya. Di Zoom blur ya, blur call. Tapi ada yang aman nggak? Aman ya. Kalau lihatnya teman-teman kalau misalkan tidak bisa ngelihat pakai jadi makanya diusahakan pakai dua platform. Jadi yang satu yang ngelihatnya tuh soalnya di Zoom, yang ngejawabnya di HP ya. Jadi lihatnya enak ya. Ya, aman ya. Ya di PC aman ya. Rata-rata saya juga di sini ngelihat aman, teman-teman. Mungkin HP dari HP terus kelihatan burem banget ya memang kalau lewat HP. Tapi kalau misalkan punya satu lagi HP buat lihat Zoom terus digedein zoomnya itu bisa kelihatan. Oke? Ya, untuk next time mungkin ada dua HP minjem kakaknya, adiknya atau anaknya ataupun istrinya mungkin bisa ya di jadi dua HP untuk kahutnya aja. Jadi minjem kahut, minjem buat HP buat kahutnya aja. Oke? Ya, ya tidak ada alasan ya teman-teman ya. Ya, oke kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, teman-teman. Oke, saya buka kembali chatnya. Bagaimana, teman-teman, dengan soal ini? 1 menit, teman-teman. Ada yang 30 detik ya? Oh, salah input. Kepatah salah input ini saya. Salah semua. Kecepatan. Ya, seharusnya 1 menit ya. Ini ada yang 30 detik tadi, yang soal terakhir kayaknya. Ada yang kepanjangan, ada yang baru join. Oh, sudah selesai teman-teman kahutnya. Kita akan kahut lagi di akhir acara. Ya, nanti tips triknya ataupun nanti pemahamannya akan dijelaskan oleh tutor. Ya, ini materi pemahaman wacana. Oke. Oke, teman-teman. Oke, mungkin langsung aja ke pemateri ya, Kak. Kak Zaroh sudah hadir. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Kak Mince, udah ada panggilan tersendiri ya, panggilan khusus. Iya, Ya, sudah Kak. ada panggilan tersendiri. Keren ya teman-teman, ini sore-sore hari Minggu loh, tapi mereka tetap semangat buat belajar karena udah 2 hari Iya, lagi ya. buat belajar ya. Iya, 2 hari lagi kan udah mulai tes ya teman-teman ya. Ah, keren-keren. Iya, nggak apa-apa. Minggunya, oh suaranya kurang keras ya. Minggunya untuk belajar ya, biar bisa menikmati minggu-minggu yang bahagia, dinyatakan lolos BUMN. Oke, amin. Langsung ini nih Kak, langsung Ya, aja ya. langsung saja ya, Kak. Oke, terima kasih. Nanti ketemu lagi waktu post test. Ya, Ya. oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Saya mau share screen dulu ya. Salam kenal dulu ya. Ya, perkenalkan saya Zahro Rohmawati. Teman-teman bisa panggil saya terserah Kak Zahro atau ya Kak Zahro aja ya, biar kita akrab ya, biar kita nanti nyaman belajarnya. Ya, teman-teman semua saya panggil teman-teman aja ya. Kita sama-sama belajar kok di sini ya, sama-sama berjuang di jalan masing-masing. Untuk Zoom-nya kayaknya berakhir karena sekitar pukul 5 mungkin ya, 90 menit. Itu sekalian sama post testnya. Masa kurang keras sih? Kurang keras kah? Udah cukup? Kak, sayang, kurang kecil. Mungkin dari teman-teman bisa dikerasin juga ya, karena ini sudah saya full. Iya, sudah saya penuhin. Oke, oke jelas. Terima kasih responnya. Iya, gimana persiapannya teman-teman? Sebelum-sebelumnya itu ya materi tes yang lain ya, TKD yang lain ya. Baru ini ya untuk TKD core values yang pemahaman wacana. Oke. Saya sebenarnya mau itu tiap materi gitu ya. Jadi per bab kayak gagasan utama, pertemuan ini, kemudian lanjut kalimat efektif pertemuan ini. Tapi ketika saya lihat jadwal tesnya kayaknya nggak sampai gitu ya. Nanti waktunya teman-teman kurang. Jadi langsung saya koordinasi sama admin jadi BUMN di mana kalau langsung latihan soal aja gitu. Dan saya lihat sekilas, kemudian saya juga tanya-tanya teman-teman saya yang alhamdulillah udah lolos tes BUMN itu memang keren sih soal-soalnya bisa dikatakan sulit. Tapi ini nggak bikin teman-teman takut ya, nggak cuma ini biar ada bayangan aja dan semua itu perlu dipersiapkan kok. Kalau saya lihat teman-teman semua semangat ya, bahkan ini sampai 823 dan naik terus ya. Ini insya Allah apa yang dikatakan sulit oleh orang lain dikatakan mudah oleh orang-orang yang sudah mempersiapkan seperti teman-teman semua. Amin ya. Oke, sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai materi ya, bukan materi sih, lebih ke latihan dan
pembahasan ya, biar lebih mudah semuanya dilancarkan. Kita berdoa terlebih dahulu supaya selalu diberi kelancaran dan kemudahan nanti saat tes dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, iya Wahyu, sabar. Nanti pasti ada tips cara cepatnya ya. Gimana sih kita, ya apa ya, easy going aja sih. Kalau kalau tes pemahaman wacana itu memang butuh banyak latihan ya. Dan teman-teman juga harus fokus gimana sih soalnya gitu. Nah, setiap pertemuan sama Kak Zahro di tes pemahaman wacana ini, setelah Kahoot pretest, pasti akan langsung saya bahas pretestnya tadi ya. Jadi teman-teman tadi kenapa kok banyak yang salah? Kenapa teman-teman masih betul satu? Kenapa tadi teman-teman bahkan banyak ya salah semua gitu ya? Mungkin salah satunya teknis ya. Teman-teman yang ikut Zoom lewat HP itu sangat tidak disarankan sebenarnya. Jadi lebih baik pakai PC biar lebih fokus dan biar kelihatan. Kak nggak punya PC atau Kak lagi keluar, Kak untuk kondisi darurat mungkin tidak masalah ya, tapi selagi teman-teman masih di rumah, bisa ngidupin PC dan punya PC, itu alangkah baiknya pakai PC aja. Oke, enggak kelamaan kok. Ini untuk pertemuan pertama biar teman-teman latihan, biar teman-teman mempersiapkan dengan matang ya. Ini bukan mukadimah, ini ya, oke. Langsung aja ya. Ini kita lanjut tadi, kita bahas yang pretestnya. Memang soalnya panjang ya, soalnya itu bahkan bisa lebih dari ini. Saya sempat cek kok, juga saya sempat cek, bahkan ada yang lebih dari ini gitu ya. Kemudian satu teks ini bisa dipakai 2 sampai 3 soal dan itu udah biasa gitu ya. Nah, untuk jumlah soalnya saya belum ngecek sih ya. Mungkin tiap tahun juga kan berubah ya atau sama, nanti bisa dicek lagi, kemudian saya tanyakan juga kemungkinan ada berapa soal untuk yang apa pemahaman wacana ini. Oke, oh ya, oke ya saya matikan ya. Kalau udah mulai, sebenarnya nggak usah deh, nanti saya juga butuh respon kalian kok. Oke, nah ini ya, tadi ada enggak yang betul untuk soal nomor satu? Ketika kalian dihadapkan dengan teks full ya, seperti ini, apalagi kan nanti kalian tesnya juga online ya. Jadi harus udah terbiasa menghadap layar, membaca di layar gitu ya. Nah, ini kalian langsung fokus ke soalnya ya. Yang ditanyakan itu apa sih? Gitu. Yang ditanyakan apa? Kemudian di soal nomor satu ini yang ditanyakan kan kalimat yang memuat, permisi sebentar ya, kalimat yang memuat kesalahan penulisan kata terdapat pada, nah kalau ini pilihan jawaban yang tersedia ya, kalimat satu, kalimat 2, kalimat 3, 7, dan 8. Kalian langsung aja fokus ke pilihan jawaban ini ya. Berarti nggak perlu kalian baca semua ini ya. Berarti, oh ini ada kalimat satu. Coba langsung kalian cari. Kalimat satu itu ada nggak kesalahan penulisan katanya? Kesalahan penulisan kata itu bisa aja dari kata baku ke kata tidak baku, ya. Kemudian eh, mungkin tipe gitu ya penulisan, tapi biasanya kata yang seharusnya kata baku tapi ditulis kata tidak baku itu juga termasuk kesalahan penulisan kata. Oke, langsung aja kita cari ya dari kalimat satu. Ini masih enak ya, ada keterangannya ini satu, kemudian sampai kalimat 12. Tapi ada kok, ada yang enggak ditulis gitu ya. Nomor kalimatnya itu harus kalian hitung sendiri. Kenapa harus nggak terlihat dan soalnya nggak? Kenapa? Apa ya maksudnya? Oke, Kak Zara fokus ya, langsung aja ya. Kita lihat langsung aja di kalimat satu. Jaringan bioskop di Indonesia termasuk Cinema XX1, CGV, Cineplex, dan bla 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 bla, rencananya akan kembali beroperasi mulai Rabu 29 Juli 2020. Coba kalian lihat, di kalimat satu ini masih aman kan ya? Nggak ada kesalahan penulisan ya. Langsung kita ke pilihan selanjutnya.
2. Bioskop kembali dibuka lewat surat keputusan bersama nomor bla 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 bla. Nah, sampai ini. Mendikbud Nadiem Makarim, benar nggak ya Menteri Pendidikan? Oke. Dan Menteri Pariwisata, Menteri Ekonomi Kreatif memparagraf. Nah, kalau kalian peka ya di sini, ini ada singkatan ya, ada singkatan akronim malah ya ini ya berbentuk kata yang tidak tepat. Nah, mana? Di sini ada kata memparagraf. Oke, kita kunci dulu untuk kalimat 2. Kalimat 2 ini udah ada kesalahan nih, tapi kita pastikan dulu untuk kalimat yang lain. Kalimat 3, tanggal 29 Juli dipilih karena pengelola akan mempersiapkan terlebih dahulu segala protokol kesehatannya. Gak ada masalah ya untuk kalimat 3. Oke, pilihan selanjutnya 7 dan 8. Kalimat 7, bentar ini saya minimas sangat mengganggu. Kalimat 7, kepada reporter Tirto, Jumat, Ketua Pusat Kajian Kesehatan Universitas Muhammadiyah mengatakan semestinya kebijakan ini dikaji ulang karena akhir-akhir ini muncul bukti terkait virus COVID-19 yang kemungkinan besar bisa bertahan. Nggak ada masalah. Terakhir deh, memastikan 8. Pernyataan Bikwanto merujuk pada pernyataan 239 ilmuwan dari beragam negara. Aman ya? Nah, berarti ini memang kesalahannya ada di kalimat kedua. Nah, gitu. Memang kita harus baca dan kalian nggak usah baca semuanya, lihat aja dari pilihan jawabannya ini. Berarti nomor 1 jawabannya yang B. Oke, kita lihat. Ada yang reaction. Oke, saya respon dulu. Airplane tidak harus digaris miring ya, tidak harus digaris miring ya Kak. Oke, yang mana? Yang kalimat 7 ya. Nah, yang kalimat 7 ini kan sudah dikasih apa? Tanda kurung. Nah, ini berarti tanda kurung ini udah sama dengan apa? Ditulis miring ya. Berarti menparkraf. Iya, ini kita sambil cek ya. Menpa ini saya tulis di kolom chat menparekraf. Nah, ini kita sambil cek. Itu ya. Nah, ini kenapa yang 7, Kak? Ini 7. Ini tadi saya jawab yang kalimat 7 salah. Nah, ini kan seharusnya ditulis miring. Iya, memang ada ya keterangan yang mengharuskan ditulis miring. Tapi ini diberi tanda kurung juga benar. Jadi tidak masalah, ini juga termasuk benar. Oke. Lanjut nomor 2. Nah, ini yang ditanya adalah gagasan pokok ya, gagasan pokok paragraf pertama. Nah, ini kan sudah masuk satu paragraf ya, berarti semua memang harus dibaca. Kalian ingat ya, ketika ada soal gagasan pokok, itu kalian nggak usah bingung. Gagasan pokok ini nama lainnya apa? Apa aja nama lainnya? Ide pokok, ide pokok, sama gagasan utama ya. Nah, kalau kadang terserah pembuat soalnya ada yang menyebut ide pokok, ada yang gagasan utama sama. Nah, gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama itu apa sih inti dari paragraf ya? Membahas tentang apa? Nah, caranya kita bisa cari dari kalimat utamanya. Ketika Kak Zahro jelasin, saya nggak ngecek chat dulu ya. Jadi setelah saya jelasin, nanti saya tunjukkan jawabannya, baru saya cek. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman juga biar fokus ya. Oke, nah ini kita bisa cari gagasan pokoknya atau ide pokok atau gagasan utamanya dari kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya letaknya di mana? Kalau nggak di awal, di akhir paragraf. Awal paragraf, akhir paragraf. Nah, oke, gini ya. Mohon maaf banget tulisannya nggak bagus ya. Tapi kalau kalian menyimak, insya Allah masih paham. Oke, nah kita lihat ya
Kalau nggak di awal, di akhir itu kalimat utama. Nah, kira-kira mana yang mewakili? Kita lihat di kalimat 1. Jaringan bioskop di Indonesia termasuk Cinema, CGV, Cinepolis Jakarta, dan New Star Cineplex rencananya akan kembali beroperasi mulai Rabu 29 Juli 2020. Oke, nah ini sebenarnya udah kelihatan ya kalau ini udah mewakili isi dari teks ini. Paragraf ya, maaf, paragraf. Coba kita cek di sebentar ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Maaf, ada gangguan sebentar. Nah, kita lihat dari kalimat terakhir ini yang ada di kalimat 12. Risiko penularan corona masih tinggi jika ada sekelompok. Nah, ini udah kelihatan banget kalau ini bukan kalimat utamanya ya, yang mana berisi ide pokok. Udah kelihatan sih ini kalau jawabannya nomor 2 yang A ya pada kalimat 1. Yang mana gagasan pokok ide pokok ini mewakili ya, dan di kalimat selanjutnya ini disebut kalimat penjelas. Jadi istilahnya seperti ini, gampangannya ya. Misal saya kasih contoh. Saya membeli buah-buahan. Nah, buah-buahan. Kemudian dijelaskan nih di kalimat selanjutnya. Buah-buahan yang saya beli adalah buah apel, jeruk, dan anggur misal. Di kalimat selanjutnya, buah jeruk selalu menjadi makanan favorit dalam keluarga karena mengandung vitamin C bla 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 bla. Nah, ini kan udah kelihatan ya, ini sebagai apa? Gagasan pokoknya yang mana memberikan penjelasan selanjutnya di kalimat-kalimat selanjutnya begitu ya. Berarti jawabannya yang A, nomor 2 yang A. Oke, mana ini saya bentar. Pasti ini ada yang betul dong ya, karena ini termasuk soal gagasan pokok yang mudah. Kuncinya selalu di awal dan di akhir. Iya, ada juga yang awal dan akhir. Jadi masih ingat nggak sebutan paragraf ya? Awal dan akhir paragraf. Biasanya kalau di awal paragraf ini disebut paragraf apa? Deduktif. Masih ingat kan ya? Kalau di akhir paragraf, paragraf induktif. Kemudian kalau di awal dan akhir paragraf campuran. Nah, gampangannya kalau kalimat utamanya yang ada di akhir paragraf itu biasanya ada tambahan konjungsi di awal kalimatnya. Contohnya, jadi, dengan demikian. Nah, ini sebenarnya kuncinya ya. Clue kalau kalimat utama berada di akhir paragraf dan berisi ide pokok itu. Tapi biasanya ya untuk soal-soal seperti ini itu kalimat utamanya di awal. Tapi tetap teman-teman harus cek ya, harus cek lagi. Oke, lanjut ya. Oke, sambil saya cek. Apa itu konjungsi? Oke, teman-teman. Konjungsi itu kata hubung ya. Aku jawab A tadi salah, Kak. Tuh. Mungkin tadi ya, Kak adminnya mungkin tadi yang salah input. Gak masalah, yang penting kan jawabannya teman-teman benar. Oke? Gak masalah. Oke. Iya, wah. Oke, nanti bisa dicek lagi ya, Kak Mimin ya, biar teman-teman nggak salah. Oke. Jika ada konjungsi berarti, iya, tapi lihat konjungsinya dulu ya. Kalau konjungsinya itu berada di akhir paragraf, ya, ini konjungsinya konjungsi kesimpulan ya. Jadi dengan demikian itu biasanya menunjukkan kalau sebagai kalimat utama. Tapi tetap dicek lagi karena itu menjebak juga, bisa aja itu sebagai apa? Paragraf campuran yang mana kalimat utamanya di awal dan di akhir. Begitu. Oke, nanti ada soal-soal berikutnya ya, ada soal-soal gagasan pokok. Kak, kalau gagasan pokok mungkin ada di tengah paragraf? Nggak mungkin ya. Gagasan pokok pasti letaknya kalau nggak di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Oke, nah,
Saya cek dulu lagi. Iya, sabar ya. Konjungsi itu kata hubung ya. Apa aja kata hubung salah satunya jadi dengan demikian, oleh karena itu, kemudian apalagi konjungsi dan atau. Oke, lanjut ya. Nanti saya diprotes lagi katanya muka Dimasnya terlalu panjang. Nggak bercanda ya. Saya sebenarnya soalnya nggak suka teman-teman ya kalau diburu-buru itu saya nggak suka. Kalian ini masih banyak waktu kok. Pilih mana, live class-nya cuma setengah jam atau gimana. Ya gini loh, saya tadi kan kenapa sih perlu pembukaan, ya kan nggak mungkin ya guru langsung kita deh mau ibaratnya mau utang ke teman ya kan nggak mungkin ya tanpa ada apa pengantar masa tiba-tiba langsung aku pinjam uangmu kan kayaknya nggak sopan gitu ya sama seperti kalian apalagi Kak Zaro kan baru pertama nih ketemu teman-teman yang 889 ini jadi perlulah ya muka Dimah. Oke yang tadi protes nggak apa-apa ya langsung saya roasting. Nggak apa-apa minum aidin wal faidin. Oke lanjut. Sama Kak Zaro santai aja ya saya nggak ambil hati kok. Lanjut nomor 3. Nah, ini ya. Ini kalau ada soal yang seperti ini, kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 4, kalian nggak perlu ya baca semua kalimatnya, nggak usah baca semua paragraf isi paragraf ini. Ini saya cari. Nah, ini. Yang ditanya apa? Oh, yang ditanya pada kalimat 4. Ya udah kalian fokus kalimat 4 ini. Ya, ini jadi bukan nomor teman-teman ya. Maksudnya bukan pajangan ya. Ini sebagai apa? Membantu kalian gitu ya. Kunci untuk membantu kalian. Oh, ini loh kalimat ke-1. Oh, ini kalimat kedua gitu ya. Nah, ini sangat memudahkan. Nah, seperti soal ini. Yang ditanyakan kalimat 4, ya udah kalian langsung aja tak baca yang kalimat 4. Ini nggak usah dibaca karena yang ditanyakan soalnya kata yang tepat untuk melengkapi ya kalimat yang rumpang, bagian yang rumpang. Oke, langsung aja kita baca. Kemudian menyediakan fasilitas pesan tiket online atau pembayaran non tunai dan tidak titik-titik-titik penjualan makanan dan minuman di ruang teater. Dari sini sebenarnya udah kelihatan sih, tapi bagi teman-teman yang masih ragu, kita coba satu-satu masukkan. Oke, coba kata menggambarkan. Kemudian menyediakan fasilitas pesan tiket online atau pembayaran non tunai dan tidak menggambarkan. Nah, ini kan jual makanan nih sama jual minuman. Masa menggambarkan? Jelas udah kelihatan bukan ya, coret. Menampak. Nah, menampak ini kan sama dengan menggambarkan. Langsung aja coret. Memfasilitasi. Nah, ini bisa nih memfasilitasi apa sih? Menyediakan, ya kan? Nah, tapi ada menyodorkan nih, Kak. Menyodorkan juga menawarkan. Oh, tidak ya. Karena apa? Ini kurang tepat. Oke, jadi melihat juga ini sama dan menggambarkan dan menampak, berarti yang tepat yang mana? Jelas yang C, memfasilitasi atau menyediakan. Jawabannya teman-teman, benar nggak? Nomor 3C. Oke, Kak Jaro cek chat teman-teman lagi. Kok tadi C salah? Oh, berarti dari Kak Minnya ini ya. Oke, maafkan. Masih testing, gitu ya. Nggak apa-apa yang nanti post testnya nanti. Gitu ya. Nah, teman-teman juga harus udah tahu ya kata-kata yang mudah seperti ini ya. Jangan sampai kalian apa sih fasilitas. Nah, ini harus sering-sering latihan karena waktunya mepet ya, sering-sering latihan soal aja langsung dan cek ya, jangan keburu ini pribadi ya, pengalaman pribadi. Ketika kalian mengerjakan soal-soal latihan seperti ini, jangan keburu ngecek kunci jawaban. Kalian kerjakan dulu selesai baru dicek jawabannya apa. Itu kalau kalian mengerjakan manual di buku ya. Tapi kalau saya pribadi ketika ada seperti ini ya, model ini saya acungi jempol ya untuk jadi BUMN ini kan kalian bisa latihan nih dan di akhir latihan bisa langsung tahu ya. Nah, itu benar-benar kalian tandain mana soal-soal yang salah. Contohnya,
oh Kak, ketika saya ngerjakan tes pemahaman wacana, kalau soal-soal yang seperti ini saya mudah gitu ya. Tapi soal-soal yang gagasan pokok ini saya sering salah. Nah, itu kalian teliti lagi atau dalam bahasa Jawanya ya itu titeni lagi mana sih yang salah gitu ya, dan itu sering kalian tambah soal-soal yang masih salah gitu ya, yang awalnya cuma ngerjakan satu soal kalian tambah jadi 5 soal untuk khusus soal gagasan utama seperti itu biar kalian udah tahu polanya itu ya. Lanjut nomor 4. Oke, nah ketemu lagi soal penulisan kata yang di maaf ketemu lagi ke soal penulisan kata yang tidak tepat. Nah, penulisan kata yang tidak tepat ini selain tadi ya, tipe, kemudian sebenarnya bukan tipe sih ya. Itu tadi kan singkatan yang tadi ya, paragraf itu singkatan atau ayo ada yang tahu? Ini saya ngecek singkatan sama apa? Yang berbentuk kata. Oke, saya cek di kolom chat teman-teman. Akronim ya. Singkatan singkatan atau akronim yang kurang tepat ya yang tadi. Kemudian sebenarnya lebih ke kata yang tidak tepat itu yang seharusnya baku itu tidak baku. Nah, langsung kita cari. Di pilihan jawaban seperti ini kalian juga fokus langsung coba 1 2. Ya udah kita lihat di 1 2. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah merespon temuan terbaru ini. Aman ya? Nah, berarti ini langsung, oh nomor 1 aman. Kalimat 1 aman. 2, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, sembari menunggu protokol baru dari WHO, ia meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Coba kita lihat. Nomor 2 masih aman ya. Oke. Nomor 2 aman nggak? Coba penanganan masyarakat tetap. Hal serupa. Oke, ini yang kalimat 3. Kalimat 4. Kemudian menyediakan fasilitas. Oke, coba jawabannya teman-teman yang mana? Yuk, saya sambil lihat nih. B, Kak, 3 dan 4. Oke, hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif standar seperti kata apa nih yang salah? Yuk. Iya, kata prosen. Itu pinter ya. Senang saya. Ya dong, ya calon BUMN ya. Nah, ini prosen. Kemudian, yang 4 ini 3 ya. Ini, ayo 2, 4. Jawabannya 4 aman kan? Mengatakan sembari menunggu protokol baru dari WI yang meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Nah, ini ya. Kalau 4 tadi, 2 dan 3. Iya, betul. 2 dan 3. Nah, duanya kenapa? Sembari. Yang tepat apa? Mengatakan selagi ya. Selagi masih iya. Jadi kata baku dan tidak baku. Iya, sip. Pintar. Ada kata sembari ini non formal ya. Padahal ini untuk bahasa tulis berita itu seharusnya pakai yang formal. Betul, jawabannya D. 4. Lanjut, nomor 5 terakhir. Nah, ini tadi. Yang mana? Yang kalimat 2, sembari. Yang benar selagi ya, yang lebih tepat. Kalau untuk bahasa sastra ya, bahasa non fiksi, bahasa fiksi seperti cerpen itu masih diperbolehkan ya, tapi untuk bahasa formal itu kalau bisa diganti ya, diganti dengan kata yang lain.
Oke, kita lanjut. Selagi. Kenapa A betul? Respons ya. Iya, pakai S. Kata yang baku respons. Tapi sayangnya kita sering menggunakan yang tidak baku, respon. Padahal yang benar pakai S. Tuh, dicek lagi ya. Teman-teman bisa unduh atau download aplikasi KBBI online di Play Store. Nah, itu biar teman-teman sambil cek ya. Dan kata baku tidak baku tuh sering banget muncul di soal-soal tes seperti ini. Oke, saya mau pindah ya ke yang lain. Nah, oke, kita latihan soal lagi ya. Kalau dari Kak Zahro sendiri itu bisa kalian kan pastinya punya buku catatan ya. Nah, di buku catatan itu tolong siapkan untuk space kosong lah khusus untuk latihan tes pemahaman wacana ini. Ketika sama Kak Zaro kan kalian ngerjakan soal nih, latihan-latihan soal ya. Dan saya manual, jadi saya kasih waktu 1 menit satu soal kalian kerjakan, kemudian lanjut sampai 10 soal ya. Saya itu baru kita bahas. Nah, kemudian dari jawaban yang sudah kalian tulis gitu, itu kalian bisa ngecek ya, langsung sama seperti pretest tadi, langsung bisa ngecek jawaban kalian benar atau salah. Dan saya akan menjelaskan ya, nggak salah gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama italik sama tidak ya. Terkadang di soal-soal pun tidak se apa saklek itu. Jadi kita fokus pada kata baku tidak baku saja ya. Oke, masalah. Oke, nah ini gitu ya. Jadi sama Kak Zaro gitu. Setelah ini kita ngerjakan soal lagi 10 soal. Jadi total untuk sore ini kalian ngerjakan 20 soal. Soal 5 soal pretest, 10 soal ini ya, latihan, kemudian 5 soal nanti post test setelah materi. Dan karena memang yang sudah saya sampaikan di awal, kita waktunya mepet, jadi langsung ke latihan-latihan soal dan akan saya bahas saya bahas setelah kalian mengerjakan tes seperti itu ya. Nah ini nih, insya Allah ya kalian bakal jadi ini nih leader kalian di BUMN nanti ya. Dan insya Allah semoga barokah. Amin. Siapkan, udah siap alat tulisnya sama lembar kertas untuk menulis jawabannya. Jangan sampai kalian nggak ngerjakan ya, karena kita nggak bisa nyambung kalau kalian nggak ngerjakan. Oke, sip, silakan dikerjakan. Ini mulai pukul 16.17, 16.18. Udah kan? Udah muncul kan? Soal nomor 1 Valentina Raditya udah. Oke, saya matikan dulu ya. Jangan langsung dijawab, jangan langsung dijawab ya. Kalian kerjakan dulu. Kalian kerjakan dulu. Sabar Mufidah ya, itu 1 menit. Satu soal, satu. Oke.
Oke, sudah selesai ya. Sampai 10 soal. Gimana? Mudah kan ya? Bentar, saya hidupkan dulu kolom chat teman-teman. Oke ya, saya matikan biar konsentrasi aja ya. Saya tidak membatasi aspirasi kalian tidak, tapi ada waktunya ditutup, ada waktunya dilanjut. Iya kecil, emang saya terlalu besar suaranya. Masih kecil, kayaknya udah pas deh. Oke, suaranya kecil banget. Masa sih udah? Halo, cek cek cek. Pas ya? Ada yang nggak kedengeran, ada yang udah. Saya sih yakinnya udah. Karena ini saya juga pakai earphone, udah saya kerasin juga volumenya. Oke, langsung aja ya. Nah, ini soal nomor 1 ya. Ini soal semacam ini ketika diminta untuk menentukan judul, ini langganan keluar ya. Dan biasanya itu malah lebih panjang dari ini. Jadi teman-teman tetap latihan ya, latihan sendiri dan biar tahu nanti model soalnya kayak gini. Kurang lebih seperti ini, tapi biasanya juga banyak yang lebih panjang ya. Nah, ketika diminta untuk menentukan judul yang tepat, pastinya kalian harus ini ya, yang pertama sesuai tema. Oke, aduh maaf ya tulisannya Kak Doro kurang bagus ini. Sesuai tema ya. Yang kedua, singkat. Judul itu harus singkat ya. Jadi nggak boleh sampai lebih dari 2 kalimat bahkan ya. Enggak sih ya. Jadi kalau judul itu bukan bentuk kalimat, tapi bentuk frasa ya. Frasa klausa. 3, jelas. 4, apa? Menarik ya. Nah, ini judul harus menarik yang mana provokatif, mengundang orang untuk membaca dan mewakili keseluruhan isi wacana. Wacana itu apa sih ya? Teks itu yang dibicarakan. Nah, kalau kayak gini, kita mau nggak mau harus baca teksnya ya. Bacanya juga harus cepat. Jangan sampai kalian terpaku pada satu soal ini. Nah, langsung aja biasanya judul pun ya itu lihat dari gagasan utamanya aja. Yang mana tadi udah sempat saya singgung, lihat aja di kalimat pertama kalau nggak di kalimat terakhir. Itu yang mewakili gitu ya. Nah, ini ada poin pentingnya si Valentina Vladimirovna Tereskova. Siapa? Antariksawan Soviet dan perempuan pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Nah, dari kalimat saat ini udah kelihatan. Langsung aja pilih ya. Langsung aja pilih mana yang lebih tepat. Nah, akhirnya Valentina Tereskova menjadi antariksawan. Di sini benar, ini juga bisa jadi judul. Tapi ini tidak cukup menonjol. Karena apa? Sebenarnya yang poin pentingnya, clue-nya ini perempuan pertama. Ya. Kemudian yang B coba. Valentina Tereskova membuktikan dirinya pada dunia menjadi antariksawan. Nah, sama aja ya, nggak ada bedanya. Maksudnya apa yang membuat bombastis gitu ya? Apa yang menarik? Tuh, berarti A, B masih belum belum terpilih menjadi judul. Yang C, Valentina Tereskova, perempuan pertama. Nah, ini nih yang dicari ya. Berarti yang jawabannya C. Nah, kecuali ini yang D, ini juga menarik sih yang D, Valentina Tereskova, perempuan pertama. Nah, ini kan keren ya. Nah, tapi ini karena tidak ada keterangan perempuan pertama, jadi D bukan
apalagi ya bentuk tanda tanya ini sebenarnya sangat tidak disarankan untuk sebuah judul. Jadi yang tepat yang C. Oke. Nggak usah rame di chat, fokus ya teman-teman ya, fokus pada diri sendiri, nggak usah fokus sama yang lain. Lanjut, ini saya cuma sekilas aja, kalau nggak ada yang selagi benar gitu nggak akan saya lanjutkan. Oke, sebentar. Halo, masih bisa nyambung nggak? Ini kok kayaknya zoom-nya keluar ya. Jelas ya. Ini ada kah teman-teman yang dari Jawa? Saya tahu jadinya ini bahasa mana ini? Oke, kita kembali ke slide yang ini. Oke, soal nomor 2 aman. Oke, earphone lagi ya. Jawabannya yang mana? Berarti jawabnya nomor 1 C. Ya, C. Nomor 2. Nah, kalimat yang mengandung kesalahan penggunaan imbuhan. Tahu kan ya imbuhan? Jangan sampai kalian apa imbuhan? Aduh, sorry. Imbuhan itu apa saja sih macamnya? Ada imbuhan ya, ada imbuhan menasal atau ada M-nya gitu ya, membaca. Kemudian ada imbuhan di juga, dan ini pasti gandeng ya kalau imbuhan ya, jangan dibalik-balik. Kemudian ada imbuhan ber juga. Nah, ini kita cari. Kalau seperti ini model soalnya, mau tidak mau kita harus baca semua ya, harus kita cari kalimat 1 sampai 5. Nggak ada cara cepatnya ya. Oke, sejak 1964 ketika International Union for Conservation of Nature membuat daftar merah untuk spesies terancam punah dan mulai mengumpulkan data dari seluruh dunia, daftar tersebut telah menjadi basis data global. Aman ya untuk yang nomor 1, kalimat 1 aman. Oke, kita coret dulu. Kalimat 2, digunakan untuk memetakan spesies terancam punah dan alat penting. Oke, ini juga aman. Berarti ini bukan. Meski begitu, dilansir dari National Geographic, IUCN baru mampu mendata 106.000 dari sekitar 1,5 juta spesies hewan dan 300.000 tanaman yang sudah diberi nama oleh para ilmuwan. Nah, ini kan termasuk imbuhan nih ya. Ini juga imbuhan, aman kan? Membuat aman, memetakan benar ya. Ini luluh ya dari kata peta, memetakan. Benar, tak ada masalah. 4 tersebut kurang dari seperempat ini yang 4 malah nggak ada imbuhannya ya. Laporan PBB mengenai oke, diperkirakan. Nah, ini yang nggak tepat. Jadi kita sambil baca kalimatnya ya, nyambung nggak? Nah, ini yang nggak tepat. Kenapa Kak? Ini bukan pakai di ya seharusnya, tapi pakai apa? Ayo sambil jawab di kolom chat. Pinter, memperkirakan. Iya, karena apa di sini? Subjeknya siapa? PBB ya, PBB yang melaporkan. Laporan PBB pada 2019 mengenai krisis keanekaragaman hayati memperkirakan. Nah, ini seharusnya memperkirakan. Nah, bahwa kepunahan mengancam lebih dari 1 juta spesies hewan maupun belum. Oke, berarti yang kalimat 5 ya untuk kesalahan penggunaan imbuhan. Belum. Paham ya? Lanjut nomor 3. Nomor 3, kalimat yang tidak efektif. Nah, sambil Kak Zahro share ya, apa saja sih Kak kalimat efektif tidak efektif? Sebentar. Oke.
Bentar ya. Sabar. Oke. Ini sambil saya jelaskan untuk yang kalimat efektif. Nah, belum muncul ya. Sebentar. Sabar ya, teman-teman ya. Lihat dulu, ini masih proses. Oke, udah share. Bisa kilas aja ya buat tambahan. Karena kalimat efektif ini agak susah-susah gampang. Nah, yang dimaksud dengan kalimat efektif itu apa sih, Kak? Kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang mana seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Jadi harus punya subjek dan predikat. Itu dikatakan kalimat efektif, ya. Kemudian memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, salah satunya itu ya, berarti antara itu yang dinyatakan sebagai kalimat efektif. Nah, ini ciri kalimat efektifnya ya. Nah, ini tadi memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Ini contohnya, Rangga belajar di kamar. Subjeknya siapa? Rangga kan? Ya, Rangga sebagai subjek. Kemudian predikatnya, predikat itu apa sih yang menunjukkan keterangan maaf, kata kerja ya. Ini subjek, si Rangga orang ya, belajar, ini predikat di kamar, objek. Nah, sebenarnya Rangga belajar gini aja ini udah disebut kalimat efektif karena unsurnya lengkap, ada subjek dan ada predikat. Kemudian ciri kalimat efektif yang selanjutnya yang dikatakan kalimat efektif ya, hemat kata. Hemat kata tidak tidak mengulang subjek ya. Contohnya ini, contoh kalimat yang tidak efektif. Karena dia sakit, dia tidak masuk ke sekolah. Nah, ini di sini ada pengulangan siapa? Dia kan sebagai subjek. Seharusnya cukup aja seperti ini. Karena sakit dia tidak masuk sekolah. Nah, ini udah efektif. Kalau ini terlalu panjang, boros ya, tidak hemat. Selanjutnya, ini teman-teman muncul nggak? Muncul ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Saya soalnya tiba-tiba kayak hilang. Iya, kelihatan layarnya. Ya udah saya matikan ya biar teman-teman fokus. Oke. Sebenarnya nggak saya matikan biar saya tuh ada interaksi sama kalian, bukan interaksi kalian sama teman-teman yang lain gitu ya, apalagi yang bahasnya nggak penting, jangan. Oke, lanjut. Nah, mana lagi yang termasuk kalimat efektif? Hindari sinonim kata. Contoh, ini langsung ke contoh aja ya. Dia rajin berlatih agar supaya menang. Nah, ini agar supaya, agar itu sama aja gitu ya dengan supaya, nggak usah ditulis dua-duanya. Jadi pilih aja pakai agar atau pakai supaya. Nah, ini nyata ya, nggak hanya seperti kita yang masih muda gitu ya, masih salah-salah. Dulu ada loh teman satu sekolah saya itu selalu ketika memberikan sambutan itu agar supaya itu selalu jadi ciri khasnya. Sebenarnya nggak bagus juga ya, itu kan salah. Nah, ini jadi perhatikan benar. Kemudian perhatikan bentuk kata jamak. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin ini kan udah menunjukkan orang lebih dari satu ya. Jadi para ini nggak usah disebutkan lagi. Langsung hadirin dimohon berdiri. Ini udah efektif. Kalau ini udah nggak efektif karena ini double-double ya. Kemudian makna yang tepat. Nah, ini mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, menerima hadiah X. Nah, ini kan ambigu ya. Maksudnya gimana? Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal yang mana? Seharusnya mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah atau mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Nah, itu yang efektif.
Nah, kemudian ini ya, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Kalau ejaan dan kaidah kebahasaan yang nggak baku, itu juga termasuk ciri kalimat yang tidak efektif. Ya, contohnya ini, ibuku memperjuangkan karirnya dengan baik. Nah, ternyata kata karir ya, kata karir ini yang kita sering lihat ya, yang kita sering tulis juga, itu tidak baku loh teman-teman. Yang baku gimana? Pakai karier. Nah, ini ada kata yang tidak baku itu udah menunjukkan kalimat tidak efektif ya. Nah, coba kita lihat di di soal nomor berapa tadi? Ini ya. Mati ke sini. Nah, ayo. Mana kalimat yang tidak efektif? Untuk nomor 3. Saya matikan kalau misalnya ya. Jadi bisa ada respon. Saya hidupkan dulu deh. Ayo, nomor 3. Yang jeli. D, coba nomor 3 ya. Iya betul, D yang kalimat 7. Mana? Terverifikasi. Ini tidak baku ya. Tidak pakai V kedua-duanya. Kalau kalian sorry. Kalau kalian jeli, harus jeli ya, harus jeli. Nah, ini nyempil satu udah bikin salah. Nah, tapi model soal yang seperti ini itu sebenarnya nggak usah kalian baca semua udah. Lihat aja dari pilihan jawaban ini. Nah, ini udah benar. Ini benar. Ini kok pakai V keduanya ya. Nah, ini benar, ini benar. Ya udah berarti ini langsung jawabannya yang salah, yang tidak tepat penulisan katanya. Oke. Oh ya Allah, yang astagfirullah nomor 3 ya. Soalnya sama ya, kalimat yang tidak efektif ini juga 7D ya. Karena apa? Ya ini dari kata terverifikasi ini udah jadi kalimat tidak efektif. Nah, langsung deh, tadi udah benar ya. Nomor 4 sekalian dijawab. Nomor 4C, nomor 3 yang D. Itu ya yang untuk kalimat efektif. Nah, untuk nomor 5, kata non formal. Sama seperti yang waktu pretest tadi ya, non formal ini juga keluar. Nah, mana? Kata non formal ini beda, sama sih, hampir sama dengan kata baku tidak baku. Kalau kata baku tidak baku itu lebih ke penulisan ya, mana yang betul, mana yang baku. Kalau non formal ini mana yang resmi dipakai dan mana yang tidak resmi. Nah, jawabannya teman-teman apa untuk nomor 5? Yang nomor 5, bentar saya cek mana nih. Kok nggak muncul ya? Apa udah. Nomor 5 yang D ya. Yang D ya. Yang 4. Kalimat 4. Coba kita lihat. Mereka bilang, nah, mereka mengatakan seharusnya ya. Nah, atau menyampaikan, ini formal. Kalau bilang ini enggak formal ya. Ini untuk bahasa lisan. Kalau untuk bahasa tulis, sangat tidak disarankan. Lanjut nomor 6. Ini yang ditebali ya. Ini enggak ada kesalahan, jadi jawabannya yang tidak perlu diperbaiki. Karena udah betul. Ya, karena udah. Lanjut nomor 7, kalimat yang mengandung kesalahan ejaan. Ayo, yang mana? Nomor 7. Yang mana nih teman-teman? Nggak muncul sih chatnya teman-teman ini. Nomor 7? Iya, C ya, kalimat 6. Kalimat 6 di sini ada kata apa? Teknologi. Nah, itu tidak baku ya. Yang baku sebenarnya pakai K. Teknologi. Harus jeli. Nah, ini kalian jangan mengeluh ya. Aduh, gini. Karena jangan sampai kalian satu soal itu kalian sepelekan, Kak. Udah percuma saya di pemahaman wacana
nggak apa-apa nilainya jelek, yang penting di nilai yang hitung-hitungan saya jago. Jangan, harus semuanya dong ya. Ingat, saingan kalian itu nggak satu RT, tapi se-Indonesia. Semua ingin lolos. Oke, lanjut nomor 7. Ide pokok. Nah, ayo, ini tadi sama aja dengan gagasan pokok dengan gagasan utama. Coba, ini udah kelihatan sih. Tadi tips dari Kak Zara apa? Lihat aja di kalimat satu atau kalimat terakhirnya ya. Nomor 8 yang D. Sip, betul. Ya, setuju. Ini untuk pertama kalinya sebuah taman karang ditemukan di dasar laut Greenland. Udah kelihatan banget kalau ini kalimat utamanya yang berisi gagasan pokok atau ide pokok. Oke, lanjut nomor 9. Kalimat yang mengandung kesalahan tanda baca. Yo, udah kelihatan juga ini gampang banget. Terakhir-terakhir ya, biar nggak sepaneng. Yang mana? Jelas yang kalimat 10. Nah, ini mana? Kenapa di sini harus ada titik 2? Seharusnya menggunakan koma ya. Menggunakan koma seharusnya. Nah, ini. Berarti E jawabannya. Terakhir, nomor 10. Kekurangan tanda koma terdapat pada kalimat yang mana? Ayo, nomor 10 terakhir. B, 3 dan 6. Betul. Ya, 3 dan 6. Coba kita cek kalimatnya. 3. Ya, para peneliti meminta 1.479 orang berusia 14 hingga 24 tahun untuk memberikan nilai pada beberapa media sosial terkait kecemasan, benar, koma, kesepian, dan komunitas. Nah, ini seharusnya sebelum kata dan ada koma di sini. Ya, kecuali kalau menyebutkan 2, kecemasan dan kesepian, tidak pakai koma ya. Kalau menyebutkan 2, contoh ini saya tulis ya, kecemasan dan kesepian. Nah, hanya 2 yang disebutkan itu tidak boleh pakai koma ya, hanya pakai konjungsi atau kata hubung dan saja. Tapi kalau lebih dari 2 harus pakai koma. Serta gimana Kak? Biasanya kan lebih dari 3 pakai serta. Iya sama. Sebelum serta harus pakai koma juga. 6. Mana foto-foto menarik dari para selebritis, blogger, influencer. Nah, ini. Jangan lupa sebelum kata dan harus ada koma. Mudah ya, tapi harus teliti. Jawabannya teman-teman, benar semua nggak? Dari 1 sampai 10. Kan udah besar nih ya, tadi kan ngeblur yang pretest, nggak ada alasan dong. Oh, masih ada yang salah 3 ya, salah 2, lumayan lah. Udah di atas 7 ya. Oh, ada yang masih salah 4. Oke, nggak masalah ya. Saya kembalikan ke Kak adminnya. Teman-teman udah nih Kak, latihan sama pembahasannya. Halo. Oke. Kita langsung saja ya. Iya. Oh ya, Kak admin mungkin saya bisa izin terlebih dahulu. Teman-teman, untuk yang soal post-test ya, untuk pertemuan selanjutnya, itu tetap kalian kerjakan sambil kalian tulis jawabannya di kertas ya. Jangan sampai hilang. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Gitu terus ya. Jadi jangan bosan-bosan kita bahas soal ya dari jawaban teman-teman udah benar apa belum kayak gitu. Kak, saya izin dulu ya. Saya pamit Terima terlebih dahulu. kasih Terima Kak. kasih. Ya, teman-teman semua terima Halo. kasih. Semoga lancar Terima semuanya. kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, langsung saja kita post test, pre-test, post test ya. Oke. Oke, sudah terlihat.
Untuk ini nanti PPT-nya saya berikan setelah acara selesai lewat landing page di bonus premium. Atau enggak nanti kalian bisa cek berkala di landing page di bonus premium. Oke. Kita tunggu mungkin sampai 16.53, 55 ya. Oke. 55 ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke kahoot.it. Berapa soal? 5 soal. Habis ini selesai live-nya min kelasnya? Ya, selesai. Mungkin kita masih dalam konfirmasi lagi untuk Alif ya. Jadi mohon bersabar dan tunggu saja kabar dari di grup dan di landing page kalau sudah tersedia ya. Kami tunggu ke Alif ya. Nickname-nya bebas teman-teman. Ya, jam 8 itu ke Alif. Kalau nanti misalkan Alif bisa bersedia, nanti kami berikan informasi di grup secara langsung ataupun nanti sudah tersedia link di landing page gitu ya teman-teman. Ada yang nggak bisa masuk grup? Oh, grupnya full teman-teman. Oke, saya akan mengasih tahu kepada tim saya sendiri nanti grupnya penuh. Oke, grup 1 full. Yang materi ini ya, materi ini nanti 1 jam ataupun 15 menit ya dari saat ini teman-teman bisa langsung mendapatkan materinya. Materinya dulu ya teman-teman, untuk rekamannya mungkin 1 jam ataupun 30 menit dari sekarang. Dari setelah live kelas ini beres. Oke, sudah 16.55, kita akan mulai. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ada rekamannya nanti 1 jam setelah acara ini selesai. Jadi mohon bersabar karena ada uploading dulu, lalu di editing dulu sebentar, lalu kita upload untuk antrian uploadnya. Oke, kita akan mulai ya. Oke, kita tutup komentarnya dan selamat mengerjakan dan semoga bagus ya nilai-nilainya.
Oke. Oke. Bagaimana? 64 orang yang bisa menjawab di soal terakhir. Bagaimana nih? Blur, oh ada yang salah ya, ngeblur. Ya kalau misalkan ngeblur, diusahakan pakai 2 HP. Jadi atau HP atau nggak split screen di laptopnya. Jadi bisa kelihatan ya. Atau nggak pakai TV sekalian bisa. Oke. Untuk nanti pembahasan mungkin di lain waktu sama Kazaro kembali. Jadi ingat yang pesan Kazaro tadi dicatat benar berapa, salah berapa, dan jangan sampai hilang kertasnya ataupun catatannya. Ya. Oke, ya tadi ada yang 30 detik ya teman-teman ya. Ya seharusnya 1 menit. Oke, kita langsung ke podium. Siapakah yang pemenangnya? Oh iya teman-teman, bagi yang juara 1 podium itu mendapatkan e-wallet. Jadi jangan lupa untuk pertama untuk mengklaimnya, ya. Oke, ada Hunter BUMN, silakan screenshot Hunter BUMN dan kirim ke DM Instagramnya jadi OSN Official. Oke teman-teman, begitu untuk hari ini. Oke, mungkin saya akan kirimkan link formulir, yaitu absensi untuk sore ini. Ya, saya akan lihat, buka. Oke, sudah tersedia ya teman-teman? Sudah tersedia linknya? Oke, linknya sudah tersedia. Jangan lupa untuk screen untuk isi formnya karena itu bisa mendapatkan evaluasi di live class hari ini di sore ini. Ya, untuk linknya nanti akan kita kirim juga di grup ya. Jangan khawatir. Oke, untuk materinya akan di-upload 15 menit setelah acara ini selesai. Dan untuk rekamannya yang hari ini, yang sore ini akan di-upload sekitar 1 jam setelah acara selesai. Dan untuk konfirmasi kembali untuk Kak Alif ada, jadi stay tune aja di malam hari, itu tentang ketelitian. Ya. Judul TKD-nya adalah ketelitian, jam 8 malam, jangan sampai telat. Jadi diusahakan ya Kak Alif karena susah untuk dihubungi, jadi jangan sampai ngaret ataupun jangan sampai terlambat. Ya. Jadi jam 8, kita akan bersama Kak Alif kembali ya. Oke, karena sudah ada konfirmasi dari saya di sini, dari Kak Alifnya langsung. Jadi bisa ya teman-teman ya untuk hari ini, dan pembahasannya adalah ketelitian. Ya, tadi wacana, sekarang ketelitian. Ya, semangat ya teman-teman. Jadi kita akan ketemu kembali di malam hari jam 8 malam. Jangan sampai telat, kalau bisa 10 menit atau 15 menit sebelum acara dimulai sudah ada di Zoom, nanti setelah webinar ini nyala, jadi kalian bisa langsung masuk. Oke? Untuk linknya akan di-upload di landing page ataupun di itu, mungkin yang di landing page bisa diakses 30 menit dari sekarang. Ya. Jadi saya akan upload dulu, nanti kalian teman-teman bisa mendapatkan linknya. Oke? Mungkin cukup sekian dari Mince ya untuk hari ini, di sore hari ini. Any question? No? Nothing? Nope. Okay. Okay, thank you. Thank you for attention. See you on the next meeting. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.